Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada sore hari ini di bulan Safar, di mana orang banyak meyakini Safar ini turunnya penyakit, terus intinya bulan ndak enak lah, cuman enaknya ndak ada undangan nikahan gitu. Karena orang pada takut nikah di bulan ini, sehingga bahkan ada di istilah Madura itu bulan tekepek. Setelah Safar nopo? Rabiul Awal nggih. Nanti Rabiul Awal siap-siap bawan akeh biasanya. Safar niki sepi, padahal seharusnya kita terus menjaga iman tauhid kita dengan terus berhusnudzon kepada Allah. Tidak ada membeda-bedakan bulan penuh rahmat, lalu ini dicap bulan penuh musibah. Tidak boleh seperti itu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita sampai pada Al-Baqarah ayat 25 karena terakhir katanya ayat 24. Ayat 25 ini mengisahkan tentang surga. Karena sebelumnya sudah ada ayat-ayat yang menceritakan, mengkisahkan tentang neraka. Salah satu uslub, salah satu cara Allah memberikan kita ini satu motivasi hidup, yaitu dalam hal penyampaian Al-Quran itu seimbang antara basyira wa nadhira, seimbang antara kabar gembira dan juga kabar yang menakutkan. Nadhir itu isinya ancaman, basyir isinya adalah kabar gembira. Kalau jenengan dapat kabar gembira terus, nanti lupa kalau ada neraka, gitu kan? Kalau jenengan dikasih kabar ancaman terus, nanti lupa kalau ada surga. Jadi harus seimbang dalam menjalani kehidupan itu antara basyira wa nadhira, antara roja dan khauf, memiliki pengharapan kepada Allah, juga memiliki rasa takut kepada Allah. Dan itulah gambaran iman orang-orang yang beriman. Ada orang itu beriman karena takut akan neraka dan siksa Allah. Ada. Seperti siapa? Seperti kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu memberikan deadline kepada kaumnya. Kamu tak kasih waktu 3 hari untuk kamu bertobat, kalau tidak bisa kena azab. Ya.
Akhirnya sehari, 2 hari kok melihat perubahan alam itu dahsyat, tidak seperti biasa. Mereka ingat pesannya Nabi Yunus, langsung kumpul semuanya bertaubat bareng-bareng. Akhirnya iman mereka, taubat mereka diterima oleh Allah dan azab pun tak kunjung didatangkan. Nah, ada juga orang itu yang imannya termotivasi, terupgrade, terjaga karena orientasi kepada surganya Allah. Melihat bagaimana janji-janji Allah, basyiron, bagaimana kabar gembira yang Allah berikan melalui Rasulnya dalam Al-Quran. Akhirnya dia semakin termotivasi dan semakin bagus dalam beramal soleh. Apakah boleh niatan seperti itu? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ancaman neraka, janji surga itu semuanya ada dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya itu ada tentang ancaman-ancaman neraka, di antaranya di ayat 24 itu fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquluha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi takutlah kalian neraka yang mana bahan bakarnya itu terbuat dari manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya manusia campur batu. Oke. Manusia mengandung minyak, apalagi yang agak gemuk minyaknya kan banyak nih. Oh, tambah nih Bu. Sama batu. Oh, tambah nih Bu. Oke. Uiddat lil kafirin, yang mana sudah Allah siapkan neraka itu bagi mereka yang kufur, kafir terhadap apa yang telah Allah firmankan. Dan kita berharap menjadi yang ke ayat 25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahu alaihi. Monggo Bu dibaca Bu, artinya Bu. Monggo. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Allah berfirman berikan kabar gembira, tabsyir. Tabsyir di sini diberikan kepada siapa? Kalau kabar gembira itu Bu, jenengan dengar itu sudah senang. Nah, gitu. Kalau cuman dunia dalam berita itu bukan masuk tabsyir. Karena kalau dunia dalam berita itu isinya ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Nah, itu kan ada dulu itu dunia dalam berita. Nah, itu namanya khobar. Kalau dalam bahasa Arabnya khobar. Khobar itu isinya pun kadang
benar, kadang salah, kadang menyedihkan, kadang tidak membahagiakan. Ya begitu khobar. Tapi kalau tabsyir itu isi memang kabar gembira. Kalau nadhir itu nanti kabar yang tidak mengenakan. Misalkan ibu kalau paling seneng itu dapat kabar gembira apa bu? Kalau di dunia nih, suaminya bilang gimana? Dek, wis cair gitu kin, seneng gini. Sampean kok tak kei 30%. Waduh, iso ngguyu sak minggu niku. Gak mari-mari nggu, mesam-mesam tok niku. Soalnya kabar gembira niku, itu baru 30% sudah seminggu dan yo 100% sak wulan niku. Ya, saweneng tak berseri-seri. Niku kabar gembira, Bu. Jadi denger tok niku, misalkan panjenengan suaminya tugas luar kota. Lalu dikasih kabar gembira sama anaknya. Bu, Papa sudah ada di bandara sekarang. Wah, senang Ibu. Ya, itu dapat kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira itu kepada mereka amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan soleh. Nah, apa isi kabar gembiranya? Annalahum, sesungguhnya bagi mereka jannatin tajri, diperuntukkan bagi mereka surga-surga yang mengalir min tahtiha, dari bawah-bawahnya al-anhar, beberapa sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap dia orang-orang ahli surga itu diberikan rizki di dalamnya, min thamaratin, dari buah-buahan, rizkon, berupa rizki yang baik. Qalu, mereka pun berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, oh ini ya mirip yang pernah kita dikasih dulu di dunia. Bahkan diberikan di situ wa utubihi mutasyabiha, yang berserupa, yang mirip tapi kok rasanya beda gitu. Walahum fiha azwajun mutahhara, dan kenikmatan surga itu ada juga adalah pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini kita preteli biar tambah gembira jenengan nggih. Pertama, kalau kita merasa sudah dalam track record menjadi orang beriman, lalu sudah merasa menjadi orang yang menjaga imannya dengan amal soleh, maka peluang kita lebih besar dibandingkan yang hanya timpang sebelah gitu. Apalagi tidak sama sekali gitu, Bu. Berarti nikmat yang Allah janjikan berupa surga ini diberikannya kepada ini, alladzina amanu wa amilus solihat. Lalu bagaimana ciri-ciri orang beriman? Ini kalau dia ini dikatakan beriman, biasanya kalau bicara niku menyenangkan kepada orang. Ini orang beriman. Napa dalilnya niku? May yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam hadis sahih itu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, sebaiknya diam saja. Kok ada orang niku kalau ngomong bikin jenengan itu emosi tuh. Jarang ngomong, sekali ngomong niku lho, gare wong emosi, kudu banting piring. Lah niku berarti ciri-ciri imannya kurang. Imannya kalaupun dia mengaku beriman, kualitas imannya niku sih rendah, gitu kan? Kadang orang itu dikatakan orang beriman kalau dia itu berada di tempat-tempat yang identik dengan keimanan. Contohnya apa? Masjid. Ya, masjid niku kalau orang kok sering-sering di masjid, niku biasanya memang disematkan dalam dirinya orang yang beriman. Siapa yang menyaksikan? Langsung dari Rasul.
Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajul i'tadal masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat orang itu, melihat orang tersebut, laki-laki khususnya, karena memang hukum ke masjid itu bagi laki-laki ada beberapa pendapat. Ada hukum sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki itu yang wajib menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau nggak ke sana dosa, Bu. Karena ada hadis lain itu, la sholat ali jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Begitu. Dalam mazhab Syafi'i dihukumi sholat 5 waktu di masjid itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Lalu gimana dengan hadis tadi? Ya maknanya dimaknai la sholat ali masjid, tidak sempurna sholatnya seseorang. La sholat ali jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholat di masjid. Gitu ya. Kalau panjenengan memang dianjurkannya sholat di rumah. Khususnya kalau rumahnya panjenengan punya musola, punya tempat sholat yang khusus. Kalau bisa musola ini dikasih AC yang enak, sekiranya jenengan tuh betah di situ. Jangan musola ini sujud mawon apek langsung wahing ping 3. Wes sampean sujud wis gak betah niku. Usahakan musolanya niku adem nyes ngeten niku. Jadi jenengan kalau di situ berlama-lama niku betah. Mungkin pulang dari sini langsung, Papa, aku mau bikin musola untuk tahajud. Kalau aku udah masuk tolong dijaga ya, tidak usah diganggu-ganggu, gak usah ditarik-tarik. Nah gitu. Paling Bapak setengah jam dikunek kuat. Paling banter nggih 5 menit sholat langsung mencolot gitu. Itu namanya orang yang beriman. Makanya saya itu Bu tadi sebelum kesini nih masih kedatangan tamu. Tamunya nih gue curhat. Sulit dia untuk membedakan mana ustadz yang benar, mana kiai yang benar, kemudian mana orang yang beriman. Itu dia itu nggak bisa kayaknya Bu. Kenapa demikian? Karena penilaiannya terlalu dohir. Karena melihat orang itu ahli dzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kalau dzikir sampai jam 11 malam, jam 12 malam, kebetulan dia juga punya majelis dzikir gitu, langsung dibilang soleh, tapi tidak pernah ke masjid gitu. Kemudian kalau dikatakan ketemu dia satu kamar dengan cewek yang dia obatin, dibilang saya nggak ngapa-ngapain di dalam. Saya bilang, Bu, hukumnya menghukumi orang itu syariat saja. Kalau ditegur, memang syariatnya nggak boleh, tapi kan saya tidak pakai syariatnya, tapi pakai makom lain gitu. Tidak ada namanya orang itu. 3 itu agama, 1 tauhid iman, 2 itu syariat Islam. Islam itu sejauh mana orang melakukan syariatnya itu, wajibnya gimana, haramnya gimana, ditinggalkan atau tidak. Yang ketiga itu akhlak. Kalau bahasa kerennya akhlak, kalau bahasa salafnya itu tasawuf namanya. Kalau orang itu mau langsung, saya ini sudah makom hakikat, sholat saya itu cukup dzikir, sampai tidak pernah lihat saya sholatnya ke Ka'bah sana tiap hari, walah dong bos nih. Ya, gitu. Apalagi sudah ada nopo niku alirannya niku pun aliran kebatinan. Jadi sholatnya ngeten niku. Alhamdulillah. Ini pun orang kalau syariatnya nggak dilakukan kemudian mengandalkan akhlak atau tasawufnya, maka orang itu akan menjadi zindik. Lah, niku sing bahaya orang itu. Apalagi tampilannya tampilan ulama, tambah repot. Okay? Zaman akhirnya kadang nanti bedakan dukun sama ustadz mohon susah loh. Niku kok cari ini dukun, tampilan tapi ustadz. Tampilan ustadz tapi nek ngobati ya nek jero kamar wong loro. Ini kiai model nopo nih? Tidak bisa Bu. Jadi kalau syariat itu nggak dilakukan, ya, lalu mau dengan alasan tasawuf atau hakikat, itu mustahil. Ya. Walaupun dia bilang saya ini loh impoten misalkan, saya ini impoten. Lah
berduaan di kamar itu sudah dosa, gitu loh. Walaupun jenengan zikir, yang satunya juga zikir. Apalagi sudah nggak mungkin kelihatan orang, kacanya kaca riben seperti ini. Pun nggak bisa nih, secara syariat itu nggak bisa. Okay. Maka kata iman, tugas jenengan kalau cari mantu, cari orang yang beriman. Kalau laki-laki carinya di mana nih, Bu? Di masjid. Kalau cari orang Islam, Idul Fitri banyak yang sholat. Orang Idul Fitri, Idul Adha, apalagi dikasih kupon ngambil kurban tambah banyak nih, Bu. Ini adalah cara orang Islam. Tapi kalau cari orang yang iman Islam dan juga dia ini diyakini keimanannya dijaga dengan amal solehnya, lah niku sering-sering cari di masjid niku. Minta tolong ke takmir, tolong saya jadikan anu. Siapa tolong di absen, ternyata niki wonten niki. Oh niku lak marbote mriko anjene. Ternyata marbote, ngene bisa itu terus itu. Ada lagi ketemu lah niki sing wonten jamaah subuh tuwek-tuwek kabeh niku. Piye anake sampean mbot urun ta? Waduh ya ndak urun iki. Repot iku ke? Repot. Baik. Kemudian kalau orang beriman ciri-cirinya apa? Iman itu katanya mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Jadi kalau jenengan sama tetangga itu musuhan, okay, musuhan itu entah karena urusan parkiran, parkir sembarangan tok ae ngono gitu. Akhirnya diomeli selum dino niku. Atau urusan sound horek misalkan. Jenengan ada itu di perumahan itu saya pernah dulu satu perumahan sama orang, walaupun jarak berapa rumah dia karaokean terus. Kalau suaranya rada enak niku sik mending, gak enak masalah. Ngerungokno niku keri. Makanya kalau orang niku suaranya ndak enak mau karaokean tuh paling pas memang sewa yang 1 jam 30.000 itu loh. Suaranya tuh didengarin sendiri. Wis dipuji-puji dhewe ndak apa-apa, gak enak dipek dhewe ndak apa-apa. Jangan sampai keluar of the box niku. Ya, out of the box ini bahaya. Oh itu kalau sama tetangga ndak bagus, maka bukan orang yang beriman. Apalagi jenengan kalau di perumahan niku, niki lho, tembok niki niku dipaku yang sebelah jatuh niku. Dok. Awalnya pas depak kamarnya itu ya, mau tidur siang dipaku. Duk. Cumpleng nih asal tidur kan. Ya, itu kalau sini kan masih ada jaraknya, Bu. Kalau di perumahan itu langsung satu gini. Apalagi jenengan kalau kos-kosan, ya lihat kos-kosan istri di Jakarta itu. Kadang di tembok sininya triplek. Jadi kalau ngomel bisa kedengeran tetangga. Kalau ngomel tuh harus volumenya kecil gitu. Ya apalagi di dok. Dengar banget itu. Ini tetangga nih. Ya. Maka kalau dia tidak baik sama tetangga, berarti keimanannya diragukan. Sama dengan mayyuminu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Nanti makan tamu itu ada pembahasan sendiri. Ini. Ikhwatul iman jamaah sekalian, wa amilus solihat. Amal soleh. Jadi orang yang beriman itu dijaga imannya dengan amal soleh. Maka kalau ada orang melaksanakan sholat 5 waktu, ya kadang orang itu kan menilai orang soleh itu kan terlalu ke penampilan. Oh tampilannya keren banget, soleh katanya. Oh tampilannya ini syar'i banget, hijabnya syar'i sampai gelember-gelembernya pudalan itu. Iki solihah, padahal dia jadi vendor. Kenapa vendor? Jadi vendornya hijaber gitu. Mari lu, terus berubah mbak. Wis dipecat aku teko vendor. Dadi saiki wis gak dadi meneh, akhirnya ndak pakai lagi. Jadi memang dohir umumnya yadullu alal batin. Dohir itu biasanya memang menunjukkan kepada batin. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ya. Maka dari itu yang bagus dohir batinnya sama. Yang ditampilkan sama dengan apa yang disembunyikan. Itu yang paling bagus. Wa amilus sholihat. Amal soleh itu apa ibu? Amal soleh itu jangan diartikan dikir amal soleh, terus sholat aja amal soleh.
Bahkan ada tingkatan-tingkatan amal soleh itu yang mana terkadang dia itu bekerja mencari nafkah itu lebih baik dibandingkan dia zikir di masjid, gitu loh Bu. Jadi kadang orang kan tertipu tadi, oh ini kalau ini ahli zikir Pak, dia itu zikir tok isine. Lu gak kerja doae gitu. Karena kasusnya begitu Bu kadang. Sekarang ini banyak kasus rumah tangga niku yang dikeluhkan niku wong wedoke sing kerja, sing lanang sing nak omah. Ngeten niku. Dadi nek jenengan kan enak bojone PNS, nggih. Bapaknya gak kerja nang kampus pun cair gitu loh. Paling nang kampus kan nang kampus ya, absen tok. Tip balik mana, balik lagi tip lagi selesai. Loh apalagi online sambil di kamar tuh absen ya. Tip gitu, tidur ya. Luar biasa. Di luaran sana Bu, masih ada yang model kayak gitu. Dia kaya bangkrut gara-gara suaminya main judi misalkan. Dia dulunya itu kaya tergorek terseret dalam urusan keuangan ya gara-gara suaminya pakai kartu kredit, akhirnya macet ditagih-tagih. Jadi amal soleh itu banyak sekali macamnya. Bahkan amal soleh itu adalah setiap amal yang dibenarkan oleh syariat dengan landasan Al-Quran dan Sunnah dan akal yang sehat, itu amal soleh. Jadi kalau kata akal yang sehat itu, gak bener ini. Nah, tapi kalau katanya akal sehat itu, ini bener ini, tapi tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya bukan amal soleh. Nah, apa contohnya kira-kira? Jenengan misalkan nih, di pas pulang dari Masjid Manarul, jenengan jalan kaki sendirian. Terus dihampiri ambek bojone tonggo. Bu, sendirian lah Bu. Monggo, kalau anterin, digonceng jenengan nih. Oh, amal soleh ini. Versi ini akal sehat katanya kasihan Bu, daripada jenengan nanti wajah keibuan kaki kesebelasan, mending saya gonceng aja. Digonceng ben mulai suaminya kemana Bu? Tugas luar kota. Nah katanya kok lama-lama kok nyaman. Nah itu Bu, itu menurut akal sehat itu kayak soleh, tapi karena tidak sesuai dengan syariat maka itu bukan amal soleh, itu Bu ya. Ada lagi menyantuni, okay? Menyantuni anak orang, anak sendiri ditelantarin. Lah, wonten niku. Ya, repot niku Bun. Ada tanya, kenapa kok rajin kalau nyantuni anak janda itu? Ternyata katanya untuk mendapatkan jandanya timang-timang dulu anaknya, katanya gitu. Nafkahin dulu anaknya, setelah itu baru ibunya. Repot ini, niatnya sudah nggak benar. Oke. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka amal soleh niku bertingkat-tingkat sesuai dengan yang tertuntut. Misalkan laki-laki niku, bahkan dia berangkat kerja bercapek-capek, kemudian sampai banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya itu bahasanya itu. Lalu dia ini pulang dalam kondisi yang capek, niatnya menafkahi anak dan istri, itu amal soleh. Kenapa demikian? Karena ada perintah dalam Al-Quran. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagimu wahai suami, untuk menafkahi anak-anak yang telah kau lahirkan, kasih makan, kasih juga pakaian dengan cara yang baik gitu. Kalaupun misalkan ada orang nih tidak pernah keluar dari masjid, orang mungkin melihat, luar biasa ini, wong beriman ini. Tapi anaknya itu keleleran, tidak makan, istrinya pun bajunya niku beda-beda gitu niku, dijarno segala-gala dewe. Dan niku tidak soleh niku. Walaupun dia itu kerjanya di masjid, zikir di masjid, tapi nggak cari nafkah, karena zikirnya dia derajatnya masih sunnah saja. Kemudian cari nafkahnya wajib. Kadang orang tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah maka panjenengan sebagai ibu rumah tangga niku ya harus tahu mana prioritas yang wajib, mana yang sunnah. Oke. Nah, ini banyak Bu ya surga niki. Lalu
gambaran surga itu kayak apa? Gambarannya kalau dalam sisi bahasa, jannah niku kebun yang pohon-pohonnya berdekatan sehingga kalau panjenengan masuk dengan rindangnya pohon itu jenengan tidak terlihat lagi. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara syariat terminologi dalam agama, surga itu diartikan tempat yang sangat luar biasa dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan. Di antaranya dalam hadis qudsi itu dikatakan, a'tadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa ma khatara bi qalbi bashar. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu kenikmatan dalam surga itu, yang mana kenikmatan itu tidak pernah dia lihat di muka bumi dengan matanya, dan tidak pernah dia melihat dan tidak pernah dia mendengar keberadaan nikmat itu di dunia. Bahkan tidak pernah kebayang dalam hati manusia untuk mewujudkan kenikmatan itu. Contohnya apa, Bu? Surga itu ada sungai. Sungainya banyak sekali. Airnya ada yang terbuat dari susu, ada yang terbuat dari madu, ada yang terbuat dari khamar, itu bahasanya kalau sekarang anggur lah, wine gitu ya. Dimana anggurnya sini sama surga beda, Bu. Ya. Kemudian ada yang terbuat dari ini dan itu tidak pernah terfikir orang kaya sekalipun bikin sungai mengganti airnya sungai Berantas dengan susu, gitu. Gak pernah ada. Kalau ada nanti saya dikabari, ya. Takut saya kekirangan berita. Gitu. Ada nih Ustaz, sungai dari airnya terbuat dari madu. Wih, yang dodolan madu nggak kepikir, Bu. Bangkrut tenan nih, Bu. Atau mungkin saking banyak coklat dia, karena dia berada di kampung coklat lalu bikin sungai yang ada di kampung coklat saja di Blitar, itu nggak terbuat dari coklat itu. Air beneran, air itu. Ya, air buatan tuh. Jadi begitu. Maka di dalam surga itu aliran sungai niku akan menyejukkan kita, membuat mata kita senang, hati kita senang. Makanya kalau banyak rumah niku di pinggir sungai kan, rasanya itu seperti mendengar kebericikan air sungai niku nggih. Niku kan mahal harganya niku. Kalau saya di rumah sampai harus meluangkan untuk bayar listrik, untuk menciptakan air terjun buatan nih, kercek pagi-pagi dengerin sambil ngopi itu, enak, Bu. Nah, sampai kedengeran kemana? Pas tidur di kamar kedengeran, ternyata petnya bocor. Iki kok turu enak, Mas, jalane. Dengar suara kemercek sampai terus kabeh deh. Niku ternyata bocor niku. Itu bukan surga, tapi neraka niku. Nah, niku surga niku, Bu. Kemudian kenapa di sini kok begini? Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Akhirnya ada pertanyaan, apakah buah-buahan yang ada di surga ini sama dengan buah-buahan yang ada di dunia? Nah, gitu ya. Bermacam-macam itu pendapatnya. Yang jelas, Bu, kenikmatan di surga itu tidak bisa disamakan dengan dunia. Salah satunya begini, kalau yang saya pernah baca itu. Kalau kita di dunia ini mau ambil pohon kelapa, itu naik, keledek, naik ke pelosok, itu bisa jatuh, pijet niku. Pijetnya dek sangkal foto. Gitu. Tapi kalau di surga niku, walaupun pohonnya tinggi, kalau kita mau ngambil niku langsung mendekat begitu. Tinggal ngambil metik jenengan. Itulah enaknya di sana. Nah, ini di sini nggak bisa tuh. Mau ngambil pohon itu buahnya kelampok niku. Yang nggak ke sini dia, kecuali diambilin gitu. Itu pun bersusah payah gitu. Ada juga perbedaannya, makanan di surga itu kalau dimakan enak, dimakan lagi tambah enak, tambah enak lagi. Kalau di sini jenengan suka napa? Gedang. Enak siji. Makan Mas, loro. Wis enak, Mas. Enak sih. Tambahin lagi 3. Ayo meneh, mokek tambah enggak enak. Jadi makanan di dunia itu tambah banyak jenengan makan, tambah enak. Saya dulu pernah enak durian itu gara-gara ke Wonosalam Jombang, itu tempatnya durian. Sama teman dibawain banyak. Enak habis itu ya. Padahal tuh seneng dulu ya. Nah gitu, Bu. Kalau di dunia itu semakin banyak, semakin makan itu semakin gak enak, semakin gak enak. Seenak apapun, ya. Kemudian juga di sini ada
kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabi. Ada yang mengatakan warnanya berbeda-beda, mirip-mirip tapi rasanya beda. Ada yang mengingatkan kita bentuknya itu dengan buah-buahan yang ada di dunia. Sehingga mengingat satu kenikmatan itu bagian dari kenikmatan, gitu ya. Ini kaidahnya begitu. Coba Ibu, apa yang paling pernah nggak kalau ngobrol sama teman SMA, kalau pas ketemu reunian niku, yo mangan bakso nek kono enak yo piye. Nah kan seneng ya. Padahal niku ngiling-ngiling tok gitu ya. Sekarang jenengan coba ingat-ingat iku. Apa hal-hal yang paling jenengan senengi sama suami berdua waktu itu? Lalu diingat-ingat, ya Allah, iya Mas ya. Biyen sampean seiso urip Mas ya. Saiki wis gak iso, wis tapi lumayan. Nah, gitu. Bu ya. Jadi kenikmatan yang pernah dirasakan, lalu datang memori itu, jenengan ingat-ingat, itu nikmat sudah, Bu. Makanya saya senang kalau dengar orang itu begini. Kopinya enak banget, terasa kayak waktu kita ngopi di Cina ya Mas ya. Gitu. Jadi dia pernah ngopi di Hong Kong gitu ya. Saya itu pernah gini, istri bilang gini, sejuk ya Bi ya, kayak di Madinah. Langsung saya gojol, berarti pernah ke Madinah ini ya. Gitu ya. Itu kan lebih senang Bu ya. Sing repot niku gak tahu dolene oma dapur, oma kasur do. Ini gak bisa ada perumpamaan sama sekali gitu. Gak pernah ingat memori indah gitu. Apalagi sejak nikah sampai sekarang itu ceritanya itu gak ada ending happy-nya sama sekali. Ya set terus ya. Sampai nyeset gitu niku. Wis pokoknya dengerin cerita niku sedih tok 30 tahun nikah. Duh, kapan nang mati nek ngene iki ya. Itu Bu, wis dengan pokoknya kalau ingin bahagia, ingat-ingat saja masa-masa jenengan bahagia. Ketemu temannya, ya Allah, aku eling sampean pas biyen iku lho, mangan di restoran warung sederhana. Kapan nih? 10 tahun yang biar. Oh iya yo enak gitu. Ngono tok wis seneng Bu. Ya. Dan yo niku langkani gitu loh. Walahum fiha azwajum mutahhara, dan bagi mereka itu di dalam surga itu diberikan pasangan-pasangan yang suci. Nah, ini ada pembahasannya nanti di surah Al-Imran ayat ke-15 itu. Jadi kenikmatan surga itu Bu ada pasangan. Jadi panjenengan kalau pasangan suci itu gimana kira-kira? Jadi kalau di dalam manusia itu, kalau di tafsirannya itu wanita itu kan tidak akan luput dari haid dan nifas gitu. Itu kalau dintik bidadari yang mendampingi seorang laki-laki di sana, itu tidak ada istilah haid nifas. Bahkan yang perawan niku setelah digumuli jadi perawan lagi. Tidak ada janda Bu di sana. Tidak ada rondo niku nggak ada. Janda itu tidak ada. Habis digumuli perawan lagi. Sama ada yang menafsirkan bahwasanya mutahhara itu juga suci dari sifat-sifat tercela. Hatinya suci dari sifat dengki, suci. Jadi nggak ada ahli surga itu iri-irian. Ya apa sampean nek firdaus? Wena, kak koyo nang kene gitu. Aduh, kae nek nang kene rek nang Jannatul Naim iki. Tak protes nang kono tak demo ya. Oh, saya pengen pindah. Wah, gitu nggak ada. Bahkan ketika ditawarkan oleh Allah itu loh. Ketika nanti ditawarkan bagaimana hamba-hambaku, apakah ada nikmat yang perlu saya tambah? Enggak, ya Allah sudah sampun niki pun mantep niki pun. Itu enggak ada yang iri-irian niku. Jadi kan kalau jenengan tahu surga ada 10 lapis begitu nggih. Nah niku tuh enggak ada yang iri-irian itu. Pokoknya nek surga enak tok pokoknya niku. Maka dari itu salah satu kenikmatan di surga itu punya pasangan mutahharah. Jadi kalau laki-laki dia itu ndak emosian, dia itu ndak suka marah-marah, ndak bikin jengkel no. Ada orang itu, perempuan itu lihat suaminya niku trauma. Bahkan ada pada sampai titik dia mengkonversikan semua yang ada di rumah itu dengan suaminya yang dia sudah anggap najis gitu. Lihat situ Bu. Saking traumanya. Jadi sampean kok isok guyu bareng ambek bojone jenengan, ngopi bareng, mangan bareng. Mana sampai sekarang usia 50 niku bisa saling suap-suapan niku.
Kayak dulu pas manten baru disuruh suap-suapan sama sutradara foto niku, keren banget jenengan. Nek bojone, "Dek emang mangan-mangan dhewe, cuci-cuci dhewe" kata. Niku wis ruwet we. Ruwet niku. Nah, dan dia pas apalagi kalau jenengan pas ada suami itu senang bahagia sok bercanda sama anak-anak. Pas suaminya datang, "Assalamualaikum," penyakit teko iki. Niki berarti jenengan tidak punya kenikmatan rumah tangga. Dan itu tidak akan terjadi di surga, Bu. Nggih. Pak, gimana kalau suami saya yang di sini itu masuk surga juga? Ya nggak akan terjadi. Dalam artian apa? Orang kalau sudah masuk surga itu, umurnya itu seperti umur antara 30 sampai 40. Walaupun panjenengan meninggal dalam kondisi yang peot-peot, keriput-keriput, di-upgrade di sana, Bu. Langsung set gitu, okay? Walaupun suaminya jenengan tuh menyandang level orang terjelek se-ITS misalkan, gitu. Versinya orang ITS gitu. Masuk surga niku jadi orang yang ganteng, enak dilihat nih. Terus tadi itu gak ngamuan, gak tersinggungan, gak ada dengki. Pokoknya mutahharah itu. Mutahharah itu dari minad danas wan najas, karena di sana tidak ada WC, Bu. Tidak ada toilet. Kenapa? Setiap makan jadilah energi. Jadi kalau jadi energi, wajar kalau istrinya itu 40, ratusan gitu nih. Penyalurannya ada gitu loh. Sing repot lah, mari mangan daging, bojone ndak ono. Pusing. Duh, gak ono lawane ke pusing. Ngeten niku, Bu. Nggih. Lahum azwajun, nggih. Lahum fiha azwajum mutahharah. Dan jenengan itu tidak akan protes nanti. Jadi katanya kalau jenengan masuk surga bareng suami, kan suami itu punya selir-selir dari bidadari. Jenengan tuh nggak protes. Enak sama, nak dunia tak larang poligami, malah ndak kene cak akeh nih bojone. Itu ndak ada. Jadi jenengan nanti akan menjadi permaisurinya yang tercantik di antara bidadari-bidadari yang lain. Insyaallah begitu nggih. Nah, niki seneng kalau dengar kabar gembira ini. Pasti takoni tahajud, Mak. Boten. Salat injury time. Zakat zakat mal boten. Nek zakat mal sering. Repot iki. Ngaji. Gimana? Nggih paling one day one ayat. Waduh, sak bulan 30 ayat. Lah niki repot. Jaluk surga tapi amal soleh dan imannya nggak terjaga. Ini repot. Makanya ada nanti materi khusus. Kok mau saya sampaikan kok kayaknya nggak cukup waktunya. Saya kirim saja, nggih. Muslimah yang dirindukan surga. Oh ini materi punya istri saya. Saya minta tadi. Kok kayaknya cocok kalau disampaikan. Tapi ternyata waktunya nggak cukup. Saya kirim aja ke Bu Vivin. Nanti biar Ibu baca-baca. Nanti Ibu cocokkan, aku banget ini, Masya Allah, ancernya aku ya Allah, bisa saja saya, gitu sampean Bu. Tuh saya kirim ke Bu Vivin ya. Atau nanti kalau mau disampaikan silakanlah, dibahas sendiri sama yang bikin PPT gitu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, sedikit intinya sebenarnya jadi wanita itu ndak sulit masuk surga, walaupun ternyata faktanya banyak yang masuk neraka gitu. Ya kan, kalau saya tidak diskriminasi loh ya. Saya itu memang pernah baca begitu. Ketika ditanya kenapa Nabi banyak ahli neraka itu adalah wanita, katanya mereka itu yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir itu apa? Tidak bisa mensyukuri terhadap suaminya nih loh. Jadi kalau suaminya niku salah sekali niku diomeli ping 10. Tapi nek suaminya niku ngasih kebaikan niku ping 10 diilingi mek pisan tok. Ngeten niku. Itulah yakfurnal ashir. Jadi kalau panjenengan bisa terhindar dari situ saja, itu insyaallah itu. Ya. Bahkan sudah dijanjikan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ketika ditanya, qala ya Rasulullah wa may ya'ba, masa ada orang yang enggak mau? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikuti perintah-perintahku itu akan masuk surga. Orang yang dia ini ya
bermaksiat terhadap apa yang saya sampaikan, itu akan masuk neraka. Cuma nanti spesifiknya wanita itu khusus, Bu. Jadi ada sampai begini. Wanita itu kalau dia itu menjaga auratnya, menjaga ibadah sholat 5 waktunya, menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia itu juga diantaranya taat kepada suaminya, itu sudah jalan surganya besar. Sampai dikatakan kalau seorang wanita meninggal, kemudian suaminya ridho terhadap dia akan masuk surga. Begitu. Makanya ada orang itu yang pingin aku tak mati duluan ya Mas Yo. Soalnya kalau dia mati duluan, suaminya banyak memaafkan. Wis dik sakno wis mati ya. Itu Bu biasanya Bu. Nah, maka dari itu ikhwatal iman, yang diperhatikan tadi itu diantaranya. Kalau yang bahas masalah ada itu dalam hadis sahih itu wanita yang mana dia tidak akan mencium bau surga. Itu. Siapa itu? Dia itu orang yang berpakaian namun telanjang, itu salah satunya. Dia berpakaian tapi tidak mengikuti kaidah hijab syar'i. Ada juga yang tadi itu penyebab wanita masuk neraka banyak itu yakfurnal ashir. Dia itu tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Selalu saja kalau suaminya itu bersalah, dia ungkit semua kesalahannya mungkin dari awal nikah sampai saat itu juga. Tapi kebaikan-kebaikannya tidak pernah diingat gitu. Misalkan jenengan dikasih tadah apa itu perteduhan di rumah ini, kan suami yang menjadikan ini gitu ya. Kadang orang itu Bu lebih ingat ketika dia kehujanan terus disuruh mampir di rumah tetangganya dibandingkan yang di rumahnya sendiri. Ingat terus, sama lah dengan listrik itu loh. Kalau pas mati Allah ngomel, tapi pas tiap hari ini nyala kayak gini nih, tidak pernah dia, masya Allah PLN itu, tiap hari dipuji-puji nih loh, tidak pernah. Tapi sekali aja mati, seminggu sekali diomelin itu 2 jam ya. Atau apalagi sampai sebulan sekali aja sudah. Maka seharusnya alhamdulillah wis tahu rasane apa kono listrik iki istirahat dulu, tagihan ndak membengkak, tahu nikmatnya AC itu sangat menyejukkan di Surabaya kan begitu ketika AC-nya mati gitu. Maka jangan sampai panjenengan sebagai seorang istri itu baru merasa kehadiran suami dan kebaikan suami itu setelah suami sampean meninggal. Telat Bu. Bahkan ada yang dulu jengkelan, ada tuh jengkel sama suaminya. Kalau omongannya gini, gerak-gerak saya jadi ngepatok, itu bahasa Madura. Bahasanya gimana tuh artinya itu? Terjemahannya, kapan nang mati, pengen delok maesane, gitu. Pas mati beneran, janda, gitu. Terus dia ternyata banyak ya kebaikan suami saya, baru terasa setelah dia tidak ada. Itu jangan sampai kejadian seperti itu. Maka kalau jenengan setiap dikasih uang, dikasih nafkah, dikasih apapun, jangan lupa mendoakan. Jazakumullah khairan. Terima kasih ya Mas ya. Sampai walaupun ganteng aja nih loman. Gitu. Walaupun elek. Orang ganteng ya Bu. Seneng tambah-tambah kayak gitu. Insyaallah gitu. Insyaallah begitu Bu. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan. Setiap kita berjuang menuju ridhonya Allah. Salah satu bentuk ridhonya Allah itu adalah surganya. Insyaallah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Monggo pertanyaan dipersilahkan. Oke, silakan Bu. Mamnya kita tuh berdoa, ya Allah catatlah keluarga kami sebagai penghuni surga Firdaus. Oke. Suka. Gak apa-apa. Boleh enggak? Boleh. Oh, oke. Ada lagi makanya. Jadi misalkan panjenengan itu merasa belum pantas menjadi ahli surga Firdaus. Oke. Ternyata panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya ahli surga. Tidak apa-apa. Karena memang perintahnya Nabi itu mengatakan wa idza sa'altal jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus yang tinggi. Begitu. Kalaupun nanti enggak pantas
bisa jadi kita ini memang dimasukkan walaupun tidak pantas. Jadi beda Bu, masuk surga dengan dimasukkan surga. Makanya adkhala sama dakhala itu beda dalam masalah. Yudkhilu itu fi'il mudhari dari adkhala yudkhilu, ya. Jadi ketika orang itu kadang aslinya tidak pantas masuk surga, tapi karena rahmatnya Allah, makanya kalau setiap ada ayat ditutup wallahu ghafurur rahim, itu berkaitan dengan apa? Dengan rahmatnya Allah yang mana meliputi orang beriman itu sampai di akhirat. Makanya kan surga neraka itu kan hak prerogatif Allah. Dan kita beramal soleh itu, beriman itu hanya untuk membesarkan peluang kita mendapat rahmat Allah tadi. Jadi kalau orang itu dalam hadis sahih itu justru yang lebih ekstrim lagi Bu ya. Jenengan bisa itu baca-baca di Babul Iman di Sahih Bukhari Muslim misalkan. Itu sampai ada hadis yang mengatakan, pokoknya jenengan itu tidak pernah syirik kepada Allah. Okay? Itu pun sudah bisa masuk surga tiketnya nih. Bahkan sahabat yang mengatakan, ya Rasul, andaikan saja saya melaksanakan yang wajib-wajib saja, menjauhi yang haram-haram saja, sholat-sholat yang wajib, puasa-puasa yang wajib saja, saya bisa nggak masuk surga ya Rasul? Bisa katanya. Gitu Bu. Hanya kan kita itu kan harus tahu diri ya. Dalam artian surga itu juga tingkatannya macam-macam. Nah, mungkin kita ambil yang tingkat bawah saja udah bagus itu. Apalagi di zaman akhir loh. Zaman akhir nih Bu, terhindar dari yang haram saja. Luar biasa sekarang nggih. Godaan kita itu. Saya berapa kali diteleponin Alobank itu. Disuruh pakai peleternya 100 juta. Bolak-balik. Gara-gara pernah belanja kan ditransfer kan bikin tuh Alobank tuh. Diteleponi saja. Ada waktunya Pak? Oh mohon maaf tidak ada waktu. Gitu ya. Itu tidak kapok-kapok nih. Itu kan godaan riba ini. Okay. Belum lagi kalau tawaran mobil-mobil baru, belum lagi yang ini dan itu. Kalau panjenengan kan godaannya sekarang pay letter nih kan, kalau urusan riba nih. Napa lagi? Banyak godaannya nih. Nah, maka minta surga-surga kepada Allah sah-sah saja. Bahkan meniatkan agar dimasukkan oleh Allah surga itu pun sah-sah saja. Karena memang ada perintahnya seperti itu. Dan bukan berarti kita tidak ikhlas dalam beramal. Karena itu memang ada perintahnya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Memang ada seorang penyair Abu Nuwas itu yang pernah menulis Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Pasti gimana terusannya Bu? Abalitau wafir dunubi. Terus fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu gimana maksudnya itu? Itu ujung-ujungnya sama, minta masuk surga itu. Oke. Oke, cuman redaksi awalnya saja agak mendramatisir. Katanya ilahi, do Tuhanku, lastu firdausi ahla. Saya ini tidak pantas untuk masuk firdaus niku. Tapi kalau jenengan masukkan saya ke jahanam, wala aqwa ala naril jahimi. Kalau sampean masukkan saya ke neraka jahanam, ya enggak kuat belum. Maka berikan saya kesempatan untuk bertobat, lalu ampuni dosa-dosa saya. Lalu ujung-ujungnya kalau sudah mendosa, ya masuk surga Bu. Bagi pinter itu penyairnya, masya Allah gitu kan. Jadi jenengan tidak apa-apa. Yang keras. Bikin Allah tidak tega sama jenengan sehingga Allah mengatakan jane awakmu gak pantas mlebu surga. Cuman awakmu ngeyel ya apa wis sakno aku. Betul itu bagus, tidak apa-apa. Dan Allah suka kok. Ya, hambanya minta itu, bahkan ada dalam redaksi itu mintalah kepada Allah sampai-sampai misalkan jenengan anak kecil tuh loh minta mainan sampai geret-geret gitu, ayo belikan gitu tuh loh Bu. Itu loh, ngeyel gitu nih. Pokoknya dalam kebaikan. Insyaallah. Cobalah minta ke suaminya begitu. Nah, beda Allah sama suami. Oh, sedih ngeyel lah ngono. Nggih. Nggih, monggo. Kita tuh disuruh berdoa itu
kalau dalam sholat nih, Nggih. berdoa itu kan pada waktu berdiri, pada waktu rukuk, pada waktu sujud dan sebelum salam ya. Nah itu kalau pada waktu berdiri itu pas iya kami berdoa iya karena stain yang madulula kami menyembah dan mohon pertolongan. Nah itu kalau umpama doanya itu bahasa Arab, umpamanya contoh Sofia Bilminas Solikin, itu apa diucapkan gitu apa gak apa-apa? Atau kalau bahasa Indonesia dalam hati itu seperti ini Ustaz. Jadi kalau sholat itu isi sholat itu sendiri sudah doa Ibu. Jadi semua yang kita baca dalam sholat itu intinya adalah doa-doa yang kita panjatkan. Sebenarnya kita mencukupkan dengan Al-Fatihah saja di sini sudah doa itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu sudah doa itu. Lalu kalau mau ditambah juga dengan doa-doa yang diajarkan Nabi boleh. Kaidahnya kalau dalam sholat doa itu harus yang warid. Warid itu yang sesuai dengan kalau ingin dilafadzkan loh ya. Itu harus ada tuntunannya. Gitu. Ya. Warid itu sesuai yang dicontohkan Nabi. Kalau tidak sesuai, sebaiknya di dalam hati saja. Di dalam hati. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Jangan sampai sambil sujud ya Allah, gaji suamiku digede nopo. Akhirnya batal salat jenengan. Ya Allah, tukin cairkan tukin. Gitu. Dalam hati tidak apa-apa. Apalagi dalam sujud. Sujud itu memang katanya posisi seorang hamba paling dekat dengan Sang Khalik adalah ketika dia sujud. Kalau memang doa-doanya itu warid, diajarkan langsung oleh Nabi dalam hadis misalkan, tidak apa-apa, dilafadzkan. Misalkan setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarril masiihid dajjal. Enggak apa-apa digelapkan ya. Tapi kalau yang sifatnya pribadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa cukup dalam hati saja dihadirkannya. Ya, misalkan tadi ketika panjenengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pas amin niku amin. Amin itu artinya apa? Kabulkanlah ya Allah. Itu amin niku usahakan bareng dengan makmum yang lain gitu. Sehingga dalam hadis itu jikalau ada aminnya para makmum dalam sholat jamaah bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau jenengan males baca amin ya, saya sebelum tahu hadis itu kadang yang nggak ikut aminnya, males ya. Pas tahu itu eman amin dibarengin. Makanya kalau jadi imam juga bacaannya yang bagus, lalu lagunya yang bagus kalau bisa, sehingga aminnya itu enak sesuai. Makanya kalau imamnya baca Fatihah dengan lagu napa ngidung Jawa, sing amin iku bingung. Piye sing enak iki lagune? Angel lho. Gak sido. Pernah dulu saya di pesantren itu habis sholat ada yang santri niku. Amin niku kayak ngece. Ya Allah, amin ya Allah. Gitu. Oh, Ustadz saya emosi di depan. Yang beliau itu langsung ghadab karena mungkin dia menganggap ini buat mainan amin ini. Langsung marah Bu. Kataku waktu itu saya kan di belakangnya. Ya ada itu buat mainan loh. Ya Allah, amin ya Allah, amin. Itu gitulah. Bercanda-bercanda anak-anak tuh. Marah itu Ustadznya. Ya, waktu itu Ustadz Fatik, saya ingat saya. Oke, jadi aminnya harus khusyuk. Amin, niku artinya kabulkanlah ya Allah. Kalau yang doa itu, seingat saya itu dibaca sebelum sholat itu. Allah matini, matuti min ibadikas sholihin itu ya. Itu salah satu doa. Oh, bukan ya, yang Rabbi habli minas sholihin itu doa untuk anak soleh. Lah kalau panjenengan doanya itu termaktub dalam Al-Qur'an, tidak apa-apa. Makanya saya biasanya itu seneng kalau ngimami itu baca ayat yang isinya doa. Gitu. Contohnya di akhir surat Al-Imran gitu loh. Nah, itu senang gitu. Kenapa? Karena panjenengan dalam bermunajat tilawah itu sudah sekaligus berdoa gitu.
Atau di surah Al-Baqarah itu yang ada doa-doa itu. Iya begitu. Allahumma innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Pokoknya yang isi doa-doa itu tidak apa-apa walaupun dikeraskan. Okay? Kalau dalam sholat selain Al-Quran, kalau itu bukan hadis yang riwayat dari Nabi, tidak usah dikeraskan, cukup dalam hati saja. Ada lagi, Bu? Saya. Monggo. Bagaimana caranya masuk surga tanpa mampir ke neraka? Ini kok angel memang. Tapi karena saya tadi ngaji di YouTube itu, semua orang Islam itu masuk surga, tapi tinggalkan baca, menakutkan sekali dengar suara. Yang pernah saya baca itu memang begini. Sepertiga dari umat Muhammad itu masuk surga tanpa hisab. Itu sepertiga, Bu. Maka peran ibu dalam memperbanyak sepertiga itu, perbanyak anak ibu. Ya kan? Karena kalau banyak anaknya kan sepertiganya tambah banyak tuh. Ketika umat Muhammad tambah banyak, maka kan peluang sepertiga itu tambah banyak, gitu loh. Lah, kalau sepertiga itu sedikit, umatnya kan sedikit jadinya, Bu. Jadi kalau sepertiga itu yang langsung masuk surga tanpa hisab itu nanti dikaji khusus saja ya. Saya kalau detailnya tidak hafal saya. Intinya memang ada umat Muhammad itu yang sepertiga tanpa hisab masuk surga. Ya pastinya seperti orang-orang yang mati syahid, Bu. Mereka itu langsung tiket surga itu langsung, tapi syaratnya tidak punya hutang. Kalau punya hutang, mati syahid pun belum dibayar hutangnya, arwahnya itu ya berterbangan seperti burung-burung surga di sekitar surga itu sampai nanti ada ketetapan dari Allah. Itu yang mati syahid, gitu loh. Nah kalau misalkan peluangnya muslimah itu sebenarnya besar loh. Contoh ya, melahirkan itu, ibu itu diampuni dosa-dosanya, melahirkan. Nyusuin anak itu juga pahalanya besar itu. Karena anaknya semakin banyak semakin. Wah betul. Saya kalau motivasi itu nikah lahiran lagi biar dosanya habis, gitu ya. Tapi udah nggak mau dia. Sudah dia nggak mau punya anak lagi. Kamu kalau punya anak lagi nikah lagi aja. Nggak mau, capek kan? Capek, kapan aku bisa ngerawat diri ini? Capek ya, saya maklumi. Tapi kalau saya tidak boleh beritikad tidak mau punya anak lagi. Saya bilang kalau saya jangan dilarang punya. Kalau kamu tidak mau punya anak lagi, tidak apa-apa, silakan. Karena memang kondisinya perempuan itu capek, Bu ya. Melahirkan itu capek, Bu ya. Saya dampingi istri melahirkan itu saja ngeri, Bu ya. Allah, kayak gini ya, gede nih, endasi bayi ini. Nah, segitunya. Memang wajar kalau ada trauma tidak mau punya anak lagi. Cuman saran saya tadi, kalau punya kalau punya dosa banyak, mending lahiran gitu. Biar dosanya hilang, diampuni oleh Allah. Tapi jangan lata pas lahiran, Bu. Sakit was sudok di sini. Tambah dosa ini wae niku. Intinya begitu, Bu. Jadi kalau nanti sepertiga umatku kata Nabi itu masuk surga tanpa hisab. Salah satu sahabat yang minta doakan itu sinten niku? Namanya Ukasha nggih. Sahabat Ukasha. Ya Rasul, jadikan saya satu di antara mereka. Diaminkan oleh Rasul. Ada lagi yang usul. Saya juga tahu, katanya. Kata Nabi apa? Wis keduluan Ukasha, katanya. Sabakokum Ukasha. Kayak Ukasha niku Akas biasa. Saya punya anak yang COVID lahir itu saya namakan Ukasha Arifin. Akas anjene. Semoga aja istiqomah ya Akas ya. Oke, Bu, begitu. Nah, semoga nanti ada pembahasan khusus gimana ya untuk caranya masuk surga tanpa hisab itu. Ya, berat kayaknya, Bu ya. Tanpa mampir ke neraka. Jadi kalaupun mampir itu tergantung dosa-dosanya, Bu. Jadi ibarat nih gambarannya ini ada yang mengumpamakan itu seperti ini. Dosa itu ibarat tayangan dalam besi. Semakin lama nggak ditobati, tayangannya semakin merantak kemana-mana. Semakin dalam dia. Maka ketika orang mukmin itu dosanya itu banyak, tidak ditobati, tayangannya kan banyak. Dimasukkan ke neraka niku untuk ngilangi tayangan-tayangan niku.
Lah nek kata meneh jero ya dicukiti ngeten niku nggih loro. Disetrika, biar tayangannya itu hilang, Bu. Ya. Itulah beratnya niku. Tapi selama dia bawa iman itu, Bu, itu peluang masuk surga itu masih ada. Sampai nanti ketika diperiksa di neraka itu, kata Allah, periksa lagi, cari hambaku yang dia itu menyebut namaku. Itu dicari sama malaikat, Bu. Terakhir niku, terakhir. Ada hamba Allah yang terakhir niku, yang dia menyebut nama Allah, Allah, Allah. Walaupun dia banyak dosa, hanya dia itu masih iman kalau Allah itu sebagai Tuhannya. Gini ku, ya karena paling suwe, paling kosong, gitu. Terus diangkat, dimasukkan, dicuci. Nah, gitu. Jadi ibarat kita mau masuk surga itu dicuci dulu, gitu. Nah kita ya pinginnya ndak mampir ya Bu, semoga kita ini nggak mampir. Amin Allahumma amin. Yang ngeri Bu kalau baca azab neraka itu katanya paling enteng azab neraka nih Bu. Kalau kita meletakkan kaki kita di lantainya saja itu otak kita sudah mendidih gitu. Hanya saja Ibu dan kita semua itu harus seimbang antara membaca ayat azab dan ayat yang berisi tentang ampunan Allah. Sehingga ada dalam bab Riyadhus Shalihin itu bainar raja wal khauf, antara takut dan mengharap kepada Allah itu harus seimbang. Nah, begitu. Insyaallah begitu, Bu. Oke. Sambut. Menyambung pertanyaan Ibu. Oke. Apa melahirkan dan menyusui itu dosanya diampuni, walaupun kita tidak tahu kalau begitu itu diampuni dan justru kalau nggak tahu mungkin sampean saking ikhlasin itu. Nah, pokoknya ojo dicubi itu. Oh, nyusut tok. Ya, ini kira repot. Anake diselti tok. Anake sapa padahal anake dhewe. Nyusut tok, diselti tok. Saya pernah tahu itu, makanya itu saya gunakan untuk meredam hati istri begitu. Lahirkan kau enak, diampuni dosane. Nah ini dulu Bu. Berarti kayak saya Ustaz, Okay. anak saya banyak. Wah enak. Apalagi 20. Waduh. Angel ya, 12 ada, 15 ada. 12 ada enggak. Punya dengan berapa? Putra. Oh lumayan nanti. Setengah lusin. Ada lagi Bu? Sampun nggih. Nanti dimarahin suaminya telat pulangnya. Nggih Bun, semoga bermanfaat. Semoga kita sepulang dari sini beda ketika kita habis ngaji dengan sebelum ngaji. Usahakan itu dirasakan khususnya oleh pasangan dan keluarga terdekat kita. Materi yang tadi sudah saya kirimkan ke Bu Vivin, ternyata Bu Vivin tidak hadir. Oke, tapi belum lengkap itu saya baca. Semoga nanti lengkap dengan penjelasan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga ilmu yang sedikit ini berbarengan dengan hidayah taufik Allah bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.